Dugaan penipuan investasi kembali terjadi. Investasi tersebut diwadahi perusahaan PT Kampung Kurma. Pasca dibelit masalah One Prestasi, kantor manajemen Kampung Kurma di Jalan Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat, kini sepi dari aktivitas. Seperti inilah suasana kantor manajemen investasi lahan perkebunan kurma berbasis syariah atau Kampung Kurma yang nampak lengang. Sebelumnya ratusan konsumen yang telah menginvestasikan miliaran rupiah uang mereka di Kampung Kurma mendatangi kantor manajemen Kampung Kurma mempertanyakan progres lahan yang mereka beli dan ternyata tidak terrealisasi. Karena tidak ada kejelasan dari pihak manajemen Kampung Kurma, para konsumen pun menuntut pengembalian uang mereka yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Posko aduan korban dugaan penipuan investasi ini pun mulai dibuka oleh Lembaga Bantuan Hukum Bogor karena banyaknya laporan dari konsumen yang merasa dirugikan. Ketua LBH Bogor, Zentoni, mengaku siap mendampingi para konsumen hingga selesai. Sementara itu rencananya pihak Kampung Kurma akan memberikan keterangan secara resmi. Karena mereka sudah bayar lunas, tapi tidak mendapatkan coupling yang dijanjikan. Berapa kira-kira Pak kerugian mereka rata-rata? Ada variasi, ada yang 70 juta, ada yang 90 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Pak, dari pengakuan mereka rata-rata sudah berapa Pak yang konsumen yang dirugikan, kira-kira keseluruhannya berapa tuh? Bisa ratusan sampai ribuan ada. Jumlahnya ya? Iya, jumlahnya. Makanya kita sekarang lagi mendata para korban itu yang merasa haknya dirugikan. Ratusan warga kembali menjadi korban investasi bodong PT Kampung Kurma hingga senilai miliaran rupiah. Meski telah berulang kali otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi, namun kasus penipuan semacam ini masih terus terjadi. Dan untuk membahas terkait dugaan penipuan investasi Kampung Kurma, telah hadir di studio Metro TV Tongam Lumbun Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, dan juga Zentoni, Direktur Eksekutif LBH Bogor. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, ini saya ingin ke Mas Tony dulu. Mas Tony, sudah berapa banyak aduan dari masyarakat yang masuk terkait dugaan dari investasi bodong begitu ya, Kampung Kurma ini? Ya, sebenarnya sudah banyak yang melapor kepada kami. Jumlahnya berapa, Mas? Ada puluhan gitu. Puluhan. Terus mereka lokasi wilayah variasi ya, ada di Bandung, Bekasi, ada di Jakarta, bahkan ada yang di Bogor juga begitu. Oke, dan sudah ditemukan juga kah dari Anda melihat kasus ini, ada indikasikah memang untuk penipuan? Kita lihat ada, karena ada cek kosong yang diberikan begitu. Modusnya seperti apa, Mas Tony, ini? Ya, mereka investasi uang, misalkan 100 juta, dapat coupling, dapat ada pohon kurma, dan ada tempat ini lele begitu kan? Oke, ternak lele juga. Ternak Jadi lele, tidak gitu. hanya pohon kurma, tapi juga ternak lele yang diberikan. Betul. Ini setiap orang mereka menginvestasikan berapa besarannya, Mas Tony? Ada yang 30 juta, ada 70 juta, ada 100 juta. 100 juta. Kalau memang uangnya lebih banyak, bisa beli berapa coupling. Oh, oke. Itu berarti modusnya seperti itu. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2017 akhir ya? Iya. 2017 akhir. 2018 awal. Gitu. 2018 awal, oke. Kemudian juga Mas, berarti kan ini uang yang diinvestasikan total dari mereka yang melapor ini berapa? Sudah ratusan juta, Mbak. Ratusan juta. Dan kemudian mereka mulai merasa ada yang salah ini kapan dan apa yang waktu itu mereka rasakan begitu? Kurang lebih 3 bulan yang lalu itu ada yang kontak saya dan mengajukan pertanyaan bahwa ada investasi seperti ini, ternyata kebunnya tidak ada kan begitu. Makanya minta kepada saya agar ditelusuri kan seperti itu. Berarti dari awal mereka memberikan uang, mereka belum tahu di mana lokasi kebunnya atau sudah diberikan misalkan sertifikat atau seperti apa, ini belum? Kalau lokasinya ada, cuman surat-suratnya nggak ada. Gitu. Surat-suratnya tidak diberikan? Rata-rata mereka dikasih PPJB gitu. PPJB dan belum ada AJB kan begitu. Nah, ini terkait dengan pembebasan lahan-lahannya gitu. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Tongam. Pak Tongam, ini kalau tidak salah Satgas Waspada Investasi OJK ini pernah menerbitkan pada April 2019 terkait PT Kampung Kurma ini termasuk dalam investasi ilegal.
ini sudah diterbitkan begitu. Indikasinya akhirnya menerbitkan bahwa ini termasuk dalam investasi ilegal ini apa, Pak Toman? Ya. Terima kasih. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa kegiatan Kampung Kurma ini adalah dengan menjual kafling antara 400 sampai 500 meter dengan ditanami 5 pohon kurma di sana dengan harga 89,5 juta per kafling. Dengan janji iming-iming pada 4 tahun sampai 10 tahun, pohon kurma ini akan menghasilkan uang sebesar 175 juta per tahun sampai dengan usia 100 tahun. Nah, kemudian atas dasar pengaduan itu kami memanggil direksi Kampung Kurma untuk datang ke rapat Satgas Waspada Investasi pada bulan April. Kemudian mereka tidak datang. Namun demikian Satgas Waspada Investasi melakukan analisis bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak ada izinnya dan berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi pada bulan April menghentikan kegiatannya dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa Kampung Kurma ini adalah kegiatan ilegal. Sudah diumumkan? Sudah diumumkan ke masyarakat dan kami juga menyampaikan informasi ke Kemenkominfo untuk memblokir semua situs web aplikasi. Kenapa dikatakan merugikan masyarakat? Yang pertama adalah dalam pengelolaan Kampung Kurma ini tidak ada transparansi tentunya dan tidak ada yang mengawasi. Dia itu bisa saja menjual kafling-kafling di luar melebihi kafling yang ada. Contohnya kaflingnya hanya 100. Tapi pembeli itu bisa sampai 1000 tentunya, tanpa membatasi sesuai dengan kaplingnya. Tidak ada transparansi di sana. Tidak ada pembatasan untuk kapasitasnya ya begitu. Kemudian dia menjanji 175 juta per tahun dari hasil kurma. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kurma begitu bagus hidup di Indonesia? Apakah bisa menghasilkan? Kemudian kurma ini kalau tidak dirawat kan bisa mati, bisa ditebang masyarakat di sana, bisa terbakar. Nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini memang tidak disadari oleh masyarakat bahwa ada risiko yang sangat besar di sana tanpa melihat izinnya dan tanpa melihat bagaimana risiko kurma ini berkembang atau tidak, sehingga masyarakat itu hanya fokus saya akan dapat uang 4 tahun lagi 175 juta per tahun sampai dengan 100 tahun. Nah ini yang diiming-imingi oleh perusahaan ini dan masyarakat kita memang cenderung melihat ini sebagai potensi yang sangat baik ke depannya. Baik Pak, berarti artinya sudah ada indikasi yang ditemukan, kemudian sudah melapor ke Kemenkominfo juga begitu kan, kemudian situsnya diblok, sudah melapor juga kalau tidak salah ke Bareskrim. Apa kemudian tindakannya? Kalau kita lihat Mas ini setelah dinyatakan ilegal oleh Satgas OJK sendiri, ini masih ada begitu korban-korban yang membeli setelah April 2019 ini? Kalau soal itu kita nggak tahu ya, karena memang yang rata-rata melapor ke kita itu sebelum ada pelarangan atau sebelum ada pelarangan dari OJK. Gitu. Baik, berarti setelah 1 tahun ini Pak ya baru ada surat yang menyatakan ini ilegal. Ini awalnya dari mana? Temuan, laporan atau seperti apa? Iya, kegiatan ini memang berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan investasi Kampung Kurma yang memberikan iming-iming investasi yang sangat besar. Nah, kegiatan ini memang kita deteksi karena pada saat mereka menawarkan ini kita memang belum dapat informasi yang valid dari masyarakat. Pada bulan April itu kita panggil mereka setelah kita dapat kumpulkan data-data sehingga kita nyatakan bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan yang ilegal tentunya. Tapi kami juga sangat mengharapkan kepada masyarakat dalam hal ini karena kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang memang utamanya adalah menjanjikan keuntungan yang sangat besar, yang memang sangat diminati oleh masyarakat. Nah untuk itu kita perlu sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko adalah kegiatan-kegiatan yang cenderung merupakan penipuan. Oke, baik. Teorinya kalau berinvestasi high risk, high return begitu ya. Kalau memang ada investasi-investasi yang menjanjikan high return tapi low risk begitu atau resikonya sangat minim, ini harus dipertanyakan, harus diwaspadai begitu. Mas, kemudian kalau sampai saat ini dari laporan yang sudah masuk begitu ya dari para korban yang jumlahnya puluhan, bukti-bukti apa saja yang mereka sertakan dan sudah sampai mana ini progresnya? Oh ya, rata-rata mereka itu memberikan kopi PPJB kepada kita dan kwitansi pembayaran. Ada juga yang cek kosong yang saya sampaikan tadi seperti itu. Terus foto-foto lokasi Kampung Kurma tersebut. Begitu. LBH juga sudah melihat langsung kah lokasi ini? Kita sih berdasarkan laporan dari konsumennya langsung, gitu, dari data yang kita dapatkan. Gitu. Dan sudah melaporkan juga ini ke pihak kepolisian? Dari pihak konsumen ini kan sebenarnya masih maju mundur dan berharap uangnya bisa kembali. Begitu. Maju mundur maksudnya seperti apa nih? Maksudnya satu sisi pengen melapor, satu sisi pengen uang kembali. Makanya kan kita sampaikan kepada konsumen harus ada ketegasan begitu. Kalau pengen uangnya kembali
harus segera dilaporkan kepada pihak kepolisian begitu. Oke, menginginkan uang kembali begitu dengan berarti ini yang ingin diambil sebenarnya cara tanda kutip kekeluargaan begitu ya. Betul. Ini sudah ada komunikasikah dengan pihak PT Kampung Kurma ini? Sudah, jauh hari sudah ada di komunikasi. Berkomunikasi dengan siapa ini? Dengan lawyernya gitu loh. Dengan lawyernya. Dengan lawyernya, cuman itu, kan dari mereka belum ada kepastian juga begitu loh. Apa yang disampaikan waktu itu oleh kuasa hukum dari PT Kampung Kurma? Ya, akan ada investor baru yang akan masuk begitu loh. Oke, investor baru yang akan masuk yang nanti akan menggantikan uang korban yang jumlahnya tadi ratusan juta. Tetapi ini masih belum ada kejelasan, belum ada hitam di atas putihnya untuk penggantian. Baik, Pak Tongam, kalau kita melihat investasi-investasi seperti ini gampang sekali mengiming-imingi begitu ya. Sosialisasi ini kan sudah diberikan. Apakah memang ini masih belum cukup tepat sasarankah atau masih kurangkah atau apa sebenarnya kendala yang ditemui mungkin oleh tim Satgas sendiri sehingga masyarakat ini tidak mudah untuk terpedaya gitu ya dengan investasi-investasi seperti ini? Iya, tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk keuangan ini dan investasi ini perlu tetap kita tingkatkan. Satgas Waspada Investasi dan OJK sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi kepada lapisan masyarakat dengan berbagai metode untuk lebih meningkatkan literasi masyarakat. Yang pasti di sini adalah bahwa peran serta seluruh masyarakat tentunya untuk tidak cepat tergiur dalam penawaran-penawaran investasi seperti ini. Jenis-jenis penawaran seperti ini juga kita lihat selain Kampung Kurma ada juga Gaharu, pohon jabun, Kampung Singkong, Kampung Duren yang pada prinsipnya mereka menawarkan investasi yang kecil tetapi dalam jangka waktu yang cepat mereka bisa mendapatkan hasil yang tinggi. Oleh karena itu kami dari Satgas Waspada Investasi selalu mengatakan kalau ada penawaran investasi selalu cek 2L, legal dan logis. Kalau ada penawaran, tanya dulu izinnya, izin badan hukumnya, izin usahanya, izin produknya. Kalau nggak ada, jangan diikuti. Kemudian logis. Logis artinya rasional. Apakah rasional seseorang memberikan kita keuntungan sampai 100% dari nilai kita dalam waktu yang sangat singkat seperti itu, harus ada rasionalitasnya sehingga kita bisa terhindar dari investasi legal. Tapi kalau kita lihat nih ada ketakutan juga begitu ya, Mas Soni, dari korban begitu bahwa mereka takut jika melapor kepada kepolisian, takut mungkin uangnya tidak kembali atau lambat. Ini juga mungkin salah satu faktor yang akhirnya membuat masyarakat atau korban dari penipuan ini akhirnya lambat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang mereka alami. Ya, kami dari Satgas Waspada Investasi tentu mendorong masyarakat segera melapor. Karena apa? Karena semakin cepat melapor, semakin cepat penanganan proses hukum, barang-barang atau bukti-bukti yang ada atau aset yang ada segera bisa disita tentunya. Jadi masyarakat jangan enggan melapor dengan harapan bahwa kalau lapor nanti menjadi hilang kesempatan untuk mendapatkan aset. Justru terbalik menurut kami. Kalau semakin lambat kita melapor, dia akan mengalihkan semua aset-asetnya ke pihak-pihak lain tentunya, sehingga masyarakat kita juga tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu semakin cepat melapor ke polisi, semakin baik. Baik, berarti artinya memang melapor ke polisi ini sebenarnya sebuah tindakan yang harus diambil harus dilakukan, karena ini tindak pidana. Tapi kalau pada korban sendiri masih ragu-ragu begitu ya, Mas Tony ya? Berdasarkan informasi yang kita dapat, mereka masih menunggu sehari atau 2 hari ini. Sehari 2 hari ini, karena akan ada pertemuan lagi kah dengan PT Kampung Kurma ini? Akan ada hari ini konferensi pers dari mereka begitu. Artinya menerima menunggu hasil konferensi pers, baru akan menimbang apakah dilaporkan atau tidak. Tapi kalau Anda sebagai dari LBH begitu, rekomendasinya sebenarnya apa yang diberikan kepada mereka? Kalau kita sebagai lembaga lebih cenderung kepada melapor kepada pihak kepolisian, kan begitu. Karena biar nanti aset-aset itu bisa disita, ya kan? Dan pada ujungnya nanti akan dibagi kepada para konsumen atau para korban begitu. Tapi kalau tanpa itu, benar apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa nanti aset-aset bisa dialihkan. Justru nanti konsumen paling dirugikan gitu. Paling dirugikan, tentu ya konsumen di sini ya. Dan sampai saat ini progresnya sudah sejauh apa? Berarti dari mulai laporan dan kemudian berkomunikasi juga dengan pihak Kampung Kurma, sudah sampai mana progresnya? Ya, kita dalam batas masih mengumpulkan data-data sebanyak mungkin gitu Mbak. Karena berkaitan dengan jumlahnya yang banyak harus kita data betul-betul biar nanti ketika kita melapor itu valid gitu loh. Dan tidak memakan waktu
waktu yang cukup lama kan begitu. Minimal di sini kan harus ada 2 orang atau 3 orang yang punya inisiatif untuk melapor begitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dugaan investasi atau penipuan investasi PT Kampung Kurma. Mas Tony, ini sudah ada tadi kan dikatakan bahwa sebaiknya melapor polisi meskipun para korban ini masih berat atau setengah-setengah begitu ya, karena mereka ingin uangnya kembali. Apa kemudian upaya selanjutnya yang akan dilakukan kalau misalnya korban memang tidak mau melapor ke polisi begitu? Kami menyarankan kepada konsumen atau masyarakat itu segera diajukan upaya hukum kepilitan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat begitu. Biar semua aset-asetnya disita umum, nanti pihak kurator lah nanti akan mengurus begitu. Nanti akan men-tracking aset-asetnya, nanti akan dilelang dan akan dibagi kepada seluruh konsumen begitu, Mbak. Karena langkah itu cukup efektif gitu loh, Mbak. Artinya ada jaminan bahwa kalau dipilotkan ini uang juga masih bisa diterima oleh para korban begitu. Iya, betul begitu. Baik Mas Tony. Dan kemudian Pak Tongam, terakhir ini Pak. Ini kalau kita melihat, tadi saya juga pada saat kita masih jeda iklan begitu, Bapak sempat mengatakan bahwa trennya ini semakin menaik. Banyak investasi ilegal yang ditutup begitu ya oleh Satgas OJK yang trennya angkanya naik begitu. Sebenarnya untuk menutup investasi ilegal ini sendiri, Pak, atau menyelidiki investasi ilegal ini, seperti apa, Pak, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penipuan yang menelan korban banyak ratusan ribuan hingga juga menelan kerugian yang tidak sedikit, Pak? Ya, pertama-tama kami mengharapkan masukan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat mengenai adanya suatu penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Dari aduan-aduan itu kami akan bahas di rapat Satgas Waspada Investasi untuk meneliti 2 hal sebenarnya. Legalitasnya dan bagaimana bisnis modelnya. Kadang-kadang juga ada yang punya izin tapi bisnisnya bertentangan dengan izin, itu juga merupakan kegiatan-kegiatan yang ilegal tentunya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan menghentikan kegiatan dari laporan masyarakat, dari pengaduan masyarakat dan serta masyarakat tentunya. Jadi kami juga proaktif mencari jenis-jenis investasi itu yang ada di masyarakat. Jadi Satgas Waspada Investasi itu melakukan tindakan-tindakan ini tanpa menunggu korban. Jadi saat ini contohnya dari data yang ada, tahun ini sudah ada 262 entitas ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi dan sangat banyak itu belum ada korban. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini sedini mungkin dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi, umumkan ke masyarakat. Karena masyarakat juga bingung begitu, karena ini banyak mengendorse figur-figur yang mungkin dikenal kayak seperti PT Kampung Kurma ini begitu. Ia mengendorse ustadz yang terkenal. Kemarin ini juga ada penipuan pembelian mobil yang mengundang artis-artis terkenal. Terkadang masyarakat terkecoh gitu dengan marketingnya, dengan bungkusan dari kemasannya investasi ini. Ya, sering digunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, artis dan selebritis tentunya untuk menarik minat masyarakat. Tetapi di balik semua itu yang perlu diwaspadai adalah tanyakan izinnya. Izin kegiatan usaha itu ada nggak? Kemudian kita lihat rasionalnya tadi. Kalau tidak rasional juga itu perlu diwaspadai. Dan bisa dicek di OJK juga. Dan bisa dicek kalau dia contohnya kalau dia menawarkan perdagangan bisa dicek di Kementerian Perdagangan. Kalau koperasi dicek Kemenkop. Kalau dia perdagangan berjangka atau forex ada di Bapepti. Jadi Satgas Waspada Investasi ini bukan hanya OJK, tetapi 13 kementerian lembaga. Sehingga kalau dia kegiatan-kegiatan itu menyangkut otoritas lain, kementerian lain, ditanyakan kepada yang memberikan izin. Baik, bisa dicek sebenarnya ya, apakah ada izinnya, apakah terdaftar atau tidak di kementerian terkait dan atau OJK seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tongan Lumbun Tobing dan juga Mas Tony sudah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan mungkin ini juga sebagai pengingat juga untuk masyarakat untuk berhati-hati ingin menginvestasikan uangnya, terutama di investasi-investasi yang menjanjikan return yang sangat tinggi tapi dengan resiko yang sangat rendah begitu ya. Baik, dan kita harapkan juga Mas ini dapat segera selesai kasusnya dan dapat korban mendapatkan pengganti dari apa yang mereka sudah investasikan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi.